Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada kesempatan kali ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih akan melanjutkan materi terkait teks cerita pendek. Insya Allah ini akan menjadi materi terakhir, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks cerpen ya. Kebahasaan dari teks cerpen itu ada 4. Yang pertama itu ragam bahasa sehari-hari, kedua ada kosakata, ketiga majas, dan yang keempat adalah kalimat deskriptif. Nah, kita akan mempelajari keempat poin ini satu persatu ya, yang berhubungan dengan kebahasaan dari teks cerpen. Kita mulai dari yang pertama, ragam bahasa sehari-hari. Jadi cerpen merupakan sebuah cerita fiksi mengisahkan kehidupan sehari-hari kan, bukan karangan ilmiah, sehingga bisa menggunakan bahasa yang tidak resmi, tidak harus menggunakan bahasa baku atau bahasa formal, tapi kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari, percakapan sehari-hari itu. Nah, kalimat ucapan langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa lebih nyata. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang sifatnya kalimat sehari-hari atau ucapan sehari-hari itu adanya itu pada bagian kalimat langsung dalam dialog antar tokohnya. Kalau di narasi kan kita masih menggunakan kaidah kebahasaan yang formal, yang resmi ya, karena itu narasi. Tapi ketika kita sudah masuk ke dialognya ya, kita tinggal menyesuaikan sama konteksnya. Kalau memang cerita itu adalah cerita di rumah atau cerita di kehidupan di pasar, di kampung kayak itu ya, kita baiknya supaya cerita itu terasa lebih real, lebih nyata, kita bisa menggunakan kalimat sehari-hari. Nah, ini biasanya terletak pada bagian dialog kayak gini ya. Ini adalah sebuah contoh ya yang diucapkan oleh tokoh bernama Riri. Jadi biasanya itu berupa dialog ya, dengan ciri-cirinya adalah penggunaan tanda petik ya. Tanda petik kayak gini nih, ini biasanya merupakan tanda bahwa ini adalah kalimat langsung, kalimat yang diucapkan oleh tokoh, bukan sebuah kalimat cerita yang disampaikan oleh narator atau pembuat cerita. Oke. Coba deh kamu pikir, alasan kamu ingin jadi psikolog, penyiar, novelis, pasti ada alasannya kan. Nah, ini kan dari penulisannya kan udah jelas ini adalah percakapan sehari-hari. Coba deh kan biasanya kan digunakan oleh penutur-penutur asal Jakarta, asal Depok kayak itu ya, dari Jabodetabek ya, biasanya menggunakan kata-kata kayak gini. Ya, kalau misalkan ceritanya memang konteksnya berada di Jawa ya, kalian mungkin bisa menyisipkan dialek-dialek khas Jawa atau mungkin Sunda dan lain-lain. Tinggal mengikuti di mana setting atau latar pada cerita tersebut. Nah, biasanya adalah penggunaan kata ini, penggunaan tanda petik ya, untuk menyatakan bahwa ini adalah kalimat langsung, kalimat yang dikatakan langsung oleh tokoh tersebut. Kita lanjut ke bagian yang kedua ya, yaitu adalah kosakata. Kosakata itu adalah pilihan kata atau diksi, sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkan. Jadi memang penulisan cerpen itu memang ada baiknya ya, kita menggunakan diksi-diksi yang bervariasi, bukan hanya diksi-diksi yang gitu-gitu aja, yang monoton ya. Jadi ketika ada seorang pembaca yang membaca teks cerpen tersebut ya, kita merasa tidak bosan, tidak jenuh dengan kata-kata yang ya gitu-gitu aja yang bisa kita dengar. Kita bisa menggunakan kata-kata yang sifatnya puitis, yang sifatnya jarang ya, variatif kayak gitu. Ini contohnya adalah kata beringin lebih bermakna kuat dan khusus daripada kata pohon, sehingga penulis lebih memilih kata khusus sesuai tema cerita. Jadi ini lebih spesifik ya, kata beringin ketimbang kata pohon. Kalian bisa menggunakan kata-kata yang sifatnya lebih spesifik, lebih bermakna dalam ya. Kalau misalkan dalam sebuah cerita kamu tidak harus menggunakan kata hanya melihat ya, kamu bisa menggunakan kata lain yang memang sifatnya itu lebih spesifik. Misalkan kamu melihat pemandangan ya, jangan hanya melihat pemandangan, kamu bisa menggunakan kata memandang ya. Memandang itu berarti kan landscape-nya lebih luas. Atau kamu melihat seseorang ya, kamu bisa menggunakan kata seperti menatap ya, melirik, mengerling, itu kan kata-kata yang lebih spesifik. Memang secara makna sebenarnya kata-kata tersebut hampir sinonim ya, hampir sama, cuman kan ada spesifikasinya, berarti lebih rinci ya, pengguna secara makna itu lebih rinci. Kata memandang dan
menatap emang sama-sama aktivitas yang menggunakan penglihatan ya, tapi kan tetap maknanya sedikit berbeda. Memandang itu berarti kita memandang awan, memandang laut, memandang pantai, itu kan landscape-nya lebih luas. Kalau menatap kan lebih fokus ke satu titik, menatap orang itu, kayak gitu. Yang dimaksud dengan kosakata seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, yaitu majas, gaya bahasa. Pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti-artiannya. Jadi lawan dari hafiah itu kan kiasan ya, jadi bukan makna sebenarnya. Dia mengatakan suatu tapi maknanya itu bukan makna sebenarnya, jadi kiasan bukan harfiah. Dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Tadi yang dimaksud dengan bukan makna sebenarnya itu adalah definisi dari konotasi. Nah, sebenarnya majas itu ada banyak sekali ya jenis-jenisnya, cuman di materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP ini nanti hanya ada 4 jenis majas yang akan kita pelajari ya. Hanya ada 4, yaitu majas simile ya, terus ada majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Ini hanya ada 4 yang akan kita pelajari bersama. Masih ada banyak lagi, masih ada satire, paradoks ya, terus sarkas, terus aksioma, masih banyak lagi macam-macam. Cuman yang akan kita pelajari untuk materi SMP hanya ada 4 jenis majas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu majas simile. Jadi majas simile yang adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya dengan menggunakan kata penghubung atau pembanding. Jadi dia majasnya itu kayak membandingkan satu hal dengan hal lain. Jadi perumpamaannya itu menggunakan perbandingan. Kata penghubung yang digunakan biasanya itu ciri-ciri dari majas simile itu biasanya ada kata bagaikan, bak, layaknya, laksana, dan lain sebagainya. Contoh, gadis itu bagaikan bunga mawar yang baru mekar. Jadi ini kayak menggambarkan gadis itu, misalkan gadis yang baru masuki usia dewasa atau remaja, nah itu digambarkan sebagai gadis itu bagaikan bunga mawar yang baru mekar. Persahabatan kami layaknya rantai yang kokoh. Jadi kan ini kan kayak menggambarkan bahwa saking solidnya persahabatan, jadi bagaikan ranting yang kokoh. Mungkin kamu akan mengatakan misalkan ada 2 orang nih yang sangat mirip sekali, kamu bisa menggunakan majas simile, misalkan mereka berdua bagaikan pinang dibelah 2. Itu kan saking menggambarkan bahwa orang itu sangat mirip sekali. Misalkan dia orang yang baik, kamu bisa mengatakan bahwa dia bagai atau layaknya dia bak malaikat tanpa sayap. Itu kan untuk menggambarkan bahwa dia mungkin adalah orang yang sangat baik sekali. Nah, ini ciri-cirinya itu ini biasanya menggunakan kata seperti bagaikan, bak, layaknya, laksana, dan masih ada ya, kayak gitu ya. Ini adalah ciri-ciri simile yang paling simpel itu biasanya menggunakan kata ini, karena ini membandingkan ya, ini adalah penghubung dari perbandingan tersebut. Itu dari majas simile. Lanjut ke yang kedua adalah metafora, majas yang mengandung perbandingan langsung. Nah, kalau simile itu tadi ada penghubungnya, kalau metafora ini langsung ya, kita menggunakan kata penanda perbandingan. Contohnya, Dewi malam ditemani oleh bintang-bintang penghias langit malam. Jadi ini kan langsung aja, ini kayak ini artinya kan bahwa bulan, Dewi malam ditemani oleh bintang-bintang penghias langit malam. Ini kan apa sih benda yang sering ditemani sama bintang-bintang, kan udah jelas ya bahwa benda itu adalah bulan kayak. Nah, ini untuk menggambarkan bulan, dia menggunakan kata kiasan Dewi malam kayak gitu. Terus yang kedua adalah bisnisnya tidak berjalan lancar sampai gulung tikar ya. Ini kan untuk gulung tikar, ini kan untuk menggambarkan bahwa tikarnya digulung, berarti kan udah tidak ada lagi apa kegiatan ekonomi kayak itu, kan udah nggak ada lagi perdagangan, itu maksudnya itu kayak gitu. Jadi ini tuh perumpamaan yang langsung aja tanpa ada penandanya, jadi langsung kayak ini terkait metafora. Nah, yang ketiga adalah majas personifikasi ya, majas yang meletakkan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk hidup yang bukan manusia, seperti tumbuhan dan hewan yang tidak memiliki kemanusiaan. Jadi majas ini itu seperti majas benda mati atau makhluk hidup lain tapi bukan manusia, tapi seolah-olah dia memiliki sifat seperti
manusia ya, kayak itu. Misalkan contohnya kayak mobil itu menjerit-jerit di tikungan yang menanjak. Ini maksudnya mobil menjerit-jerit kan bukan seperti manusia yang menjerit-jerit seperti orang kesakitan berteriak-teriak, bukan kayak itu ya. Mungkin maksudnya karena mobil itu saking susahnya menanjak ya di tikungan ya, mungkin mesinnya jadi berbunyi gitu. Itu maksudnya kan kayak itu, tapi diibaratkan seperti menjerit-jerit seolah-olah seperti manusia. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum. Jadi kan bunga kan nggak mungkin tersenyum kan, senyum itu adalah sifat manusia. Jadi yang dimaksud dengan bunga tersenyum itu mungkin maksudnya kayak bunganya itu mekar, melihat ya, jelas kan bunga itu kan tidak mungkin melihat, ini maksudnya kayak gitu. Atau mungkin ketika kalian ingin mengungkapkan pagi hari ini misalkan sangat cerah ya, sangat terik, kalian bisa menggunakan majas personifikasi dengan mengatakan matahari tersenyum. Pagi ini matahari tersenyum. Maksudnya matahari tersenyum kan bukan kayak matahari yang di Teletubbies ya, yang bisa tersenyum ya. Maksudnya matahari tersenyum itu kan berarti karena dalam kondisi cerah. Atau misalkan pohon-pohon melambai-lambai ya, jadi kan itu kan kayak menggambarkan bahwa ada suasana angin. Terus mungkin langit yang menangis itu kan berarti kan nah mungkin kan langit menangis, maksudnya kan langit menangis itu kan dalam kondisi hujan. Majas personifikasi. Nah, lawan dari majas personifikasi itu ada ya, yaitu majas dispersonifikasi. Itu tuh kebalikan ya dari majas personifikasi, yaitu kalau ini adalah benda mati yang memiliki sifat seperti makhluk hidup ya atau manusia. Nah, sedangkan majas dispersonifikasi adalah manusia yang memiliki sifat seperti benda mati. Misalkan ketika kalian sedang berjalan terus kalian bertemu dengan hewan ya, dengan hewan buas di hutan kayak itu. Terus ketika aku bertemu dengan singa, tiba-tiba tubuhku membatu. Maksudnya membatu kan bukan kalian menjadi batu kayak maling kundang, bukan kayak itu ya. Maksudnya membatu itu kan mungkin karena kalian jadi susah gerak, jadi bingung mau ngapain, itu kan yang dengan membatu itu kayak gitu. Bukan kalian menjadi batu, tapi mungkin karena kalian jadi susah gerak. Misalkan dalam suatu kondisi kalian sedang maju berpidato atau mungkin kalian akan presentasi tugas kayak itu, ketika kalian sudah di depan melihat teman-temannya, terus tiba-tiba kalian bilang lidahku membeku. Maksudnya lidah membeku kan bukan berarti lidah kalian menjadi beku seperti es kan, bukan kayak itu ya. Maksudnya membeku itu berarti kalian kayak susah bicara, jadi grogi, gagap. Maksudnya itu seperti itu. Terkait personifikasi. Yang terakhir adalah hiperbola. Hiperbola itu adalah majas yang melukiskan peristiwa atau keadaan dengan cara berlebihan ya. Berarti majasnya itu menyampaikan secara berlebihan. Contohnya, hatiku terbakar, darahku mendidih mendengar kabar yang kau berikan. Ini maksudnya kan bukan mana sebenarnya ya, bukan mana hatinya yang terbakar atau darahnya mendidih. Ini kan mungkin kan keras saking marahnya mendengar kabar atau saking sakit hatinya mendengar kabar yang dia berikan, akhirnya mungkin dia menjadi seolah-olah hatinya itu terbakar, darahnya itu mendidih. Mungkin saking marahnya, untuk menggambarkan ekspresi saking marah. Terus yang kedua, harga telur saat ini meroket ke langit. Ini kan maksudnya kan bukan telurnya meroket ke langit, mungkin kan karena saking tingginya harga telur yang naik, jadi dia seolah-olah dikatakan sebagai meroket ke langit angkasa. Contoh lain, misalkan terjadi sebuah kecelakaan ya, mungkin kan biasanya itu di berita-berita kan disampaikan bahwa darah korban kecelakaan itu hingga menganak sungai. Itu kan bukan maksudnya darahnya menjadi aliran sungai, maksudnya kan itu kan untuk menggambarkan saking banyaknya darah tersebut jadi seolah-olah seperti membentuk aliran sungai. Itu untuk menggambarkan hiperbola, pokoknya sesuatu yang sifatnya itu berlebih-lebihan, lebay kayak gitu. Biasanya kebanyakan itu memang digunakan oleh digunakan oleh judul-judul redaksional dalam sebuah berita supaya menarik perhatian ya para pembaca, itu biasanya kayak gitu.
Lanjut ke kalimat deskriptif. Ini adalah biasanya kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Jadi walaupun teks cerpen itu teks narasi ya, tapi di dalamnya juga ada kalimat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan suasana, tempat, tokoh dalam cerita. Nah ini misalkan untuk menggambarkan suasana tuh bentuknya kayak gini. Aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus membawaku pulang ke rumah melaju kencang atau bisa dibilang ugal-ugalan. Jujur aku bingung, kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku. Memang bukan kejadian besar, tetapi itu membuatku berpikir keras dan berusaha mencari kejelasan atas apa yang aku lakukan. Ini ketika menggambarkan suasana. Atau mungkin ketika kalian akan menggambarkan suatu tempat, misalkan kalian akan menggambarkan APSP ya kalian bisa menggunakan kalimat deskriptif menggambarkan hal tersebut. Kalian bisa mengatakan APSP adalah sekolah yang megah, misalkan ya, terdapat taman yang luas, terdapat tanaman-tanaman dan bunga-bunga yang indah, gedungnya berdiri kokoh berwarna hijau. Itu kan berarti kan kalian bisa menggambarkan tempat ya. Atau mungkin kalian akan menggambarkan tokoh, kalian bisa mengatakan dia adalah mungkin laki-laki yang tinggi ya, terus badannya kekar, matanya tajam, hidungnya mancung, kayak gitu. Itu kembalikan untuk menggambarkan fisik. Atau misalnya menggambarkan watak ya bisa, misalkan dia adalah orang yang pemarah, mukanya merah ketika dia sedang memarahiku, kayak gitu. Urat-uratnya keluar menonjol ya di pelipis, kayak gitu. Itu kan untuk menggambarkan sifat, misalkan itu sifat. Itu yang dimaksud dengan kalimat deskriptif. Begitu untuk materi kebahasaan dari teks cerpen hari ini ya. Jadi ya kalian sudah menguasai ketiga elemen ya dari teks cerita pendek. Pertama struktur kalian sudah kuasai, unsur juga udah, dan yang terakhir adalah kebahasaan. Nah setelah kalian menguasai ketiganya, untuk hari ini output terakhir dari mata pelajaran teks cerita pendek adalah kalian akan menulis sebuah teks cerita pendek. Temanya terserah ya, terserah kalian hanya tinggal mengarang saja, yang penting sesuai dengan kaidah tadi ya. Ketika kaidah tadi ya struktur, unsur maupun kebahasaan dari teks cerita pendek. Dikumpulkan minggu depan, bisa dikirim lewat WA atau di GC langsung juga boleh ya. Silahkan bisa dikerjakan, ditulis tangan juga boleh. Ini silahkan difoto, dikirim ke WA, atau kalian kalau mau diketik ya berarti silahkan bisa dikirim filenya. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Minggu depan kita sudah ganti teks ya. Kita akan melanjutkan teks selanjutnya, itu teks diskusi ya. Teks diskusi. Nanti teks yang berisi perdebatan, ada perdebatan dalam teks tersebut. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada berkata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.